Luar biasa. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Hari ini kami mau pastikan kami kasih pujian yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang semangat sama-sama kita katakan amin. Oke, bener ya, semuanya semangat. Yang semangat bilang yes. Oke, sebelum itu gerakin dulu badannya, gerakin tangannya, gerakin kakinya. Sekarang loncat, loncat, loncat. Wow, good. Yang semangat kali bilang woo. Wah, kurang semangat bilang woo. Oke, kita mau nyanyi lagu ini yang semangat ya kids. Let's go. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, down, down. Ayo, sampai bawah. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves me. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. So, jangan tahan-tahan ya. Kasih yang the best, oke? Katakan. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over there, if I run over there, God is everywhere. He loves. Loncat sama-sama. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 great job. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves me. Wow, great job kids. Kita percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kita mengasihi Tuhan harus lebih sungguh-sungguh lagi, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke, nyanyi dari awal sama-sama lebih semangat. Let's go. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. He loves. Loncat sama-sama. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves. Sekarang adik-adik sama kakak singer sambil loncat, come on. I know He's real. When I look down, Turun, down, turun. down, I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. 'Cause He loves. Wow, sekarang sama-sama terakhir. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for Him, He rewards me. He loves me. He loves me. One more time. He loves me. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bilang wuh. Kids, sekarang kakak mau ajak kita buat sama-sama nyembah Tuhan. Kita mau ngucap syukur dulu bersama Tuhan Yesus. Oh Yesus, ku bersyukur padamu buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami mau jadi seperti-Mu. Katakan. Bapa Kau setia akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Perlindunganku tinggikan Engkau, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sambil angkat tangan katakan
Biar mataku seperti matamu pancarkan kasih-Mu. ku Mau jadi seperti. Mari kita sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Ubah kami Tuhan menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu, penuh dengan kasih-Mu. Lebih lagi buat Tuhan adik-adik, sambil angkat tangan, katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi. sekali lagi katakan, ku mau jadi, ku Mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Oh, seperti-Mu Tuhan, jadi seperti-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pujian penyembahan kami udah menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang kami mau dengar firman-Mu, biarlah kalian buka mata hati telinga kami untuk menangkap firman-Mu. Yang siap buat dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo kids. Hah, ini box apa ya? People don't hear you. Apa ya isinya ya? Kita buka yuk. Aduh, tapi kakak deg-degan banget. Adik-adik temenin ya, temenin kakak buat buka. Kita hitung nih. 1, 2, 3. Apa sih ini isinya? Hah? Brian? Kamu lagi ngapain di sini? Aduh, kok kamu kelihatan sedih sih, bad mood gitu. Pasti kemarin 17 Agustusan kalah lomba balap karung ya? Ih kakak, aku bete nih. Kemarin pas mau bikin lomba 17 Agustusan, aku tuh ngasih ide, pingin ada lomba baca puisi. Tapi teman-teman pada nggak setuju, katanya nggak seru. Ya sudah, kamu jangan kecewa ya, dan jangan sedih lagi. Mungkin next time kalau ada cara lagi kamu bisa kasih ide nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia, kakak jadi inget nih bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah. Mereka itu harus berperang loh. Perang itu perlu siasat atau taktik supaya bisa menang. Di Alkitab ada kisah tentang seorang anak yang mau berperang melawan papanya. Waduh, itu kan sebenarnya nggak baik ya adik-adik. Bayan, adik-adik yang ada di rumah masih inget nggak sama Absalom? Nah, ini dia anak yang mau berperang melawan papahnya, yaitu Raja Daud. Absalom ingin menguasai kerajaan Israel, makanya dia melawan papahnya. Untuk berperang melawan Daud, Absalom meminta pendapat kepada Ahitofel, yaitu penasehat Raja Daud. Tapi dia mengkhianati Daud, bersekutu atau kerjasama dengan Absalom untuk melawan Daud. Ahitofel ngasih saran supaya memilih 12.000 prajurit untuk melawan Daud. Adik-adik, saat itu Raja Daud pergi dari Israel bersama
orang-orang yang setia sama dia. Saat itu bangsa Israel terpecah jadi dua. Ada yang berpihak sama Daud dan ada yang berpihak sama Absalom. Sebenarnya Daud gak mau kalau anaknya dan rakyatnya celaka karena berperang. Makanya dia memilih untuk melarikan diri dari Israel. Ahitofel berpikir pasti Raja Daud itu lagi sangat sedih karena anaknya mengkhianati dia. Kan kalau sedih pasti jadi bad mood, gak ada semangatnya. Bener gak Brian? Nah, kayak Brian gitu kan tadi, dia bad mood karena sedih. Selain itu Raja Daud dan pendukungnya pasti capek karena harus melarikan diri dari Absalom untuk berjalan jauh dan mencari tempat yang aman. Jadi kayaknya gak butuh banyak prajurit untuk menangkap Daud. Tetapi Absalom masih minta pendapat lagi dari orang lain. Dia nanya sama Husai. Brian, tahu nggak siapa Husai itu? Dia ini temannya Daud. Husai pura-pura mendukung dan bersekutu dengan Absalom untuk melawan Daud. Hanya pura-pura aja loh, karena sebenarnya Husai itu jadi spy atau mata-mata untuk mengawasi Absalom. Segala sesuatu yang dilakukan Absalom, dia laporkan sama Raja Daud. Absalom menceritakan bagaimana idenya Ahitofel untuk menangkap dan mengalahkan Raja Daud. Namun Husai menjelaskan bahwa dia nggak setuju dengan pendapatnya Ahitofel. Menurut Husai, Raja Daud itu kesatria yang hebat. Kalau perang sering menang, prajuritnya banyak banget dan kuat-kuat. Jadi kata Husai, sebaiknya Absalom mengumpulkan semua prajuritnya untuk menyerang Daud. Jangan hanya 12.000 orang saja seperti sarannya Ahitofel. Karena Husai itu jago menjelaskan pendapatnya, akhirnya Absalom setuju dengan idenya Husai. Dia tidak mengikuti apa yang disarankan Ahitofel. Nah, Brian, mungkin bete ya kalau pendapat kita itu gak diterima, apalagi gak didengerin sama orang lain. Tapi hal ini jangan bikin kita kecewa, jangan bikin kamu kecewa lagi ya. Apalagi kalau sampai bikin kamu gak berani lagi untuk ngasih ide. Males akak, takut akak meluarkan ide dan pendapat. Nanti orang gak mau denger lagi kak, nanti ide aku gak diterima kak. Wah, kalau kita takut mengeluarkan ide dan pendapat, nanti kita gak bisa berpikir kreatif lagi loh. Jadi gak percaya diri. Adik-adik bisa jadi ngerasa minder loh. Kalian harus berani untuk menyampaikan apa pendapat kalian. Cara ngomongnya harus sopan, gak boleh ngotot lagi. Apalagi sampai memaksakan kehendak kalian. Pokoknya ide aku nih yang harus diterima. Kalau nggak diterima jadi bete, manyun, marah-marah. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 berkata, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Jangan karena beda pendapat akhirnya berantem sama teman atau saudara. Nah, kalau ide kita yang diterima juga jangan jadi sombong ya. Tapi harus tetap rendah hati seperti kata firman Tuhan tadi. Adik-adik kalau malu menyampaikan pendapat di tempat umum, misalnya seperti di kelas, kalian bisa mulai belajar menyampaikan pendapat kalian saat di rumah. Misalnya nih saat weekend, papa mama ngajakin refreshing, jalan-jalan ke mall. Tapi adik-adik bosen pergi ke mall. Kalian pengennya pergi ke kebun binatang. Nah, adik-adik bisa sampaikan ide kalian ke mama ya, bilang gini, "Mah, gimana kalau Sabtu ini kita ke kebun binatang yuk?" Kemarin pas pelajaran biologi, ibu guru cerita tentang binatang vertebrata. Aku pengen lihat nih, Mah, binatang vertebrata apa aja yang ada di sana. Contoh lainnya nih, Brian.
saat memilih ekstrakurikuler di sekolah. Mungkin mama itu nyuruh Brian buat ikutan ekstrakurikuler piano. Nah, padahal kakak tahu nih hobinya Brian itu pasti menggambar ya. Kan gambarnya Brian tuh oke banget, bagus banget. Tapi mama nggak tahu kalau Brian itu hobinya tuh menggambar. Terus gambarnya kamu tuh bagus karena kamu nggak pernah cerita dan kasih lihat hasilnya sama papa mama. Nah, adik-adik tuh ya bisa sampaikan juga hal ini. Karena jangan sampai kalian itu ya terpaksa ikut ekstrakurikulernya. Apalagi ternyata kalian itu punya bakat yang luar biasa. Karena nggak cerita sama orang tua, akhirnya papa mama tuh nggak tahu. Adik-adik harus berani menyampaikan pendapat kalian. Kalau pendapat yang nggak baik, jangan ya. Misalnya nih, Brian ya, ngasih ide buat ngejailin atau ngejek teman. Nah, itu nggak boleh. Karena ya, adik-adik itu adalah anak-anak yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi teladan yang baik buat teman-teman kalian. Brian, sekarang udah nggak bete lagi kan? Oke deh, mau bantuin kakak nggak? Sip, kita ayat hafalan yuk, kita ajakin teman-teman buat ayat hafalan. Nah, siap ya, Brian harus pakai suara yang keras ya. Adik-adik yang di rumah juga jangan mau kalah sama Brian. Kita baca ayat hafalan kita minggu ini, kita sama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini yaitu dari Amsal 15 ayat 22. Bareng-bareng ya Brian ya. Oke. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Oke deh Brian, keren ya. Sekarang kita mau doa yuk, kita sama-sama doa sama Tuhan Yesus. Dari petangan kita, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, jadikan kami jadi anak Tuhan yang berani. Kalau kami punya pendapat, Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan buat setiap kami, supaya setiap ide yang kami pikirkan itu berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom parents, tentunya kita berharap sebagai orang tua memiliki anak-anak yang perilakunya baik. Mungkin kita memiliki harapan anak-anak tidak tantrum atau mereka terbiasa mengatakan 3 magic words pada saat yang tepat. Masa pengasuhan adalah saat-saat kita memperlengkapi anak-anak dengan keterampilan sehingga pada saatnya nanti mereka bisa cakap hidup mandiri. Karena hal itulah maka pada saat ini banyak orang tua yang sadar untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan anak-anak mendengarkan suara Tuhan pada saat mereka sedang berjuang untuk melakukan hal yang benar. Cara terbaik untuk memastikan anak-anak kita mengenali suara Tuhan adalah dengan mengajar mereka tentang firman-Nya. Tetapi hanya membacakannya kepada mereka tidaklah cukup. Jika kita ingin melihat anak-anak diubahkan oleh kuasa firman Tuhan, maka anak-anak harus melihat bagaimana diri parents sendiri diubahkan oleh kuasa Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mempengaruhi jalan hidup dan keputusan yang kita buat sehari-hari. Bicarakan mengenai hal ini pada saat makan bersama. Bahaslah ketika di dalam perjalanan. Buatlah suasana yang santai sehingga dengan demikian parents membantu anak-anak melihat dengan jelas bagaimana suara Tuhan dan firman-Nya mempengaruhi setiap bidang kehidupan kita. Pada saat yang sama, bantu anak-anak mengalami sendiri firman Tuhan dengan mengambil peran sebagai seorang pelatih. Anak-anak perlu belajar memiliki waktu pribadi untuk membaca Alkitab dan mendengarkan Roh Kudus. Bantu mereka memilih rencana pembacaan Alkitab, kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diungkapkan untuk membantu anak mengeluarkan pendapatnya. Misalnya kita bisa bertanya, hal baik apa yang sudah kamu baca di dalam Alkitab selama minggu ini? Atau bisa juga apakah ada bacaan yang tidak kamu mengerti, bagian manakah? Apakah ada sesuatu dari yang kamu baca ingin kamu ketahui lebih lanjut? Bisa juga kita membuat pertanyaan apa yang Allah beritahu kepadamu melalui apa yang sudah kamu baca.
Atau alternatif lain, apakah ada satu hal yang dapat kamu ubah di dalam hidupmu sebagai hasil dari apa yang sudah kamu baca? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, parents sebenarnya sedang melatih anak untuk berpikir secara kritis. Anak akan terpacu untuk berefleksi terhadap apa yang mereka baca. Ada hal yang perlu diperhatikan pada saat kita bertanya. Hindari pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Parents, belajarlah memberikan pertanyaan terbuka yang jawabannya adalah hasil pemikiran sang anak. Jawaban dari pertanyaan terbuka ini akan menjadi pintu masuk bagi kita dapat berdiskusi lebih lanjut dengan anak-anak. Sebagai orang tua, kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengajar anak-anak kita mengenai Allah dan kerajaannya. Tuhan yang mencintai mereka lebih daripada yang kita bisa akan berkarya jauh lebih indah daripada apa yang dapat kita pikirkan dan daripada yang dapat kita bayangkan. Semangat parents, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, merdeka! Merdeka! Wah, 17 Agustus kemarin kita memperingati kemerdekaan bangsa kita yang tercinta ini. So, sekarang kakak mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh ambil bendera, kita mau nyanyi Hari Merdeka. Ya, tahu lagunya nggak? Belajar sama-sama ya. Kita harus nyanyi dengan semangat, oke? Come on! 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Yes, lebih semangat dari awal. Come on. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Teriakan merdeka! Merdeka! Tuhan Yesus, terima kasih untuk akal budi dan keberanian yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat terus memberitakan kebenaran-Mu. Berkati setiap kami dalam sekolah kami juga ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati dan pakai terus Papa Niko, hamba-hambamu, dan kakak-kakak, serta kami semua untuk memberitakan Injil-Mu dalam setiap waktu. Kiranya jiwa-jiwa diselamatkan dan bangsa-bangsa datang kepadamu. Parents and kids, ayo kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.